Oke, kita akan lanjut video tutorial kita masalah margin ya. Di sini kita akan membahas yaitu negatif margin, auto dan shorthand. Nanti nilai margin itu bisa dikasih nilainya negatif ya. Itu yang disebut dengan negatif margin. Kemudian bisa dikasih otomatis. Yang dikasih otomatis itu adalah margin left dan margin right-nya. Kemudian shorthand itu adalah menyingkat penulisan margin ya, yang harusnya 4, misalnya kalau kita membuatnya 4, jadi kita singkat nanti biasanya 4 baris. Kalau kita tulis 4-4-nya, ini kita singkat menjadi 1 baris, itu namanya shorthand. Oke, kita langsung praktekkan aja ya teman-teman. Nah, di sini saya coba hapus ya yang ini, yang div-nya ya, kita hapus, coba div-nya. Kemudian margin yang udah kita buat juga kita hapus seperti itu ya. Kemudian yang ini juga yang bawah, ini enggak ada marginnya ya. Coba kita Ctrl S, kemudian kita pergi, saya ganti nama filenya ya, supaya yang pertama video kita tentang margin yang pertama tidak diedit-edit, maka saya ganti nama filenya menjadi margin 2. Kemudian stylenya juga saya ganti menjadi style 2. Maka ini nanti saya klik margin 2-nya. Di sini href-nya udah saya ganti style 2.css. Coba kita jalankan apa hasilnya. Klik kanan, open with live server, maka hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba untuk kotak yang pertama atau bagian pertama ini kita kasih marginnya. Misalnya saya buat marginnya itu margin button ya, bottom ya, margin bottom. Saya buat misalnya 40 ya, misal ya. Ctrl S, coba lihat hasilnya. Maka dia akan kotak yang kedua akan terdorong ke bawah sebesar 40 pixel. Kalau teman-teman lihat, klik kanan di sini ya, di kotak yang pertama ini, inspect, maka nanti pilih computed, maka di sini nanti kelihatan buttonnya 40. Kelihatannya teman-teman ya, 40 pixel. Nah, sekarang coba saya kasih kotak yang kedua itu nilainya misalnya ke atas ya, margin, berarti margin top ya. Saya kasih misalnya nilainya itu 20 pixel. Ctrl S. Maka di sini tidak ada perubahan apa-apa ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman lihat seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, kalau dia secara vertikal, maka nilai yang terbesar yang diambil. Maka tidak akan berpengaruh nilai yang diberikan pada kotak kedua ini, karena kotak kedua ini lebih kecil nilainya daripada kotak yang pertama. Tapi kalau kita inspect, nah lihat sini, dia ada sini 20 ya, kelihatan ya. Nah, kelihatan margin topnya 20. Tapi apa yang terjadi kalau seandainya saya kasih negatif? Nah, misalnya saya kasih negatif di atas sini ya, ini 40 ya kotak pertama, maka saya kasih misalnya negatif 60 pixel. Coba kita lihat, maka dia akan terdorong ke atas seperti itu ya. Dia akan terdorong ke atas dan elemen yang lain yang berada di bawahnya juga ikut naik ke atas. Nah, seperti itu ya, dia ikut naik ke atas. Artinya berlawanan. Apabila kita kasih margin negatif, maka dia akan berlawanan nantinya. Dia akan naik ke atas, paksa naik ke atas. Gitulah bahasanya teman-teman, dipaksanya. Kalau saya kasih misalnya negatif 50 ya, negatif 50, Ctrl S, lihat hasilnya juga ya, dia akan paksa naik ke atas. Tapi kalau di bawahnya, coba negatif 30 di bawah sini ya, maka kita lihat, nah seperti ini, dia akan paksa naik ke atas. Sisanya itu karena lebih besar yang 40 ini, maka dia tetap renggang seperti ini. Tapi kalau kita negatif 40 kita buat, nah ini, maka bersatu seperti ini, ya kan gitu ya teman-teman. Didorongnya ke atas teman-teman. Jadi kalau mengasih nilai negatif ini, dia bisa mendorong ke atas. Kalau kita kasih margin top ya tadi ke atas ya. Kalau margin button nanti dia biasa ke atas biar berlawanan ya, berlawanan dia dorong ke atas.
maka margin topnya itu kita kasih negatif, karena di sini udah positif margin buttonnya. Kita untuk menunjukkan bahwa dia akan bergerak ya teman-teman ke atas kalau dikasih negatif. Kalau ke kiri kita kasih misalnya margin left. Nah, ini kotak yang kedua saya kasih margin left, misalnya saya kasih 90 ya. Ctrl S, lihat hasilnya. Nah, menghilang kan teman-teman? Menghilang. Nanti kalau di atas ini bisa-bisa tidak kelihatan lagi. Misalnya 200. Nah ya, 200. Kiri dorongnya. Hilang ya teman-teman. Ini kita tidak bisa melihatnya. Nah, itu makanya margin left itu dianya kalau dikasih negatif dia tetap bergerak gitu ya. Kalau ke kiri ya dipaksanya ke kiri. Nah, gitu ya. Kalau negatif. Biasa negatif itu mendorong. Kalau ada positifnya, kalau lebih besar negatifnya, dia akan menimpa elemen yang positif tadi, macam kotak tadi ya. Oke. Nah, itu tadi kalau marginnya kita kasih negatif. Itulah pembahasan negatif margin. Oke, sekarang kita akan membahas masalah auto ya, margin yang dikasih nilai value auto. Maka kita hapus ini. Kita hapus ya. Misalnya kotak yang pertama saya kasih marginnya yang auto tadi adalah margin left dan right auto. Maka kalau kita beri seperti ini, auto nilainya, maka dia akan ke tengah ya teman-teman. Saya close dulu ini ya. Maka dia akan ke tengah. Kalau kita browsernya kita kecilkan, dia akan ikut karena auto kiri dan kanannya auto ya. Nah, kiri dan kanannya auto. Nah, biasanya margin left dan right itu yang dikasih auto. Oke ya. Nah, paham ya teman-teman? Kalau digeser. Nah, itu masalah auto ya. Jadi pembahasan auto ini cukup ringkas saja seperti ini ya. Sekarang kita masuk masalah shorthand ya, meringkas margin. Contohnya saya buat di kotak 1 ya. Misalnya saya ketikkan gini aja, margin. Nah, ini dia. Margin. Kalau saya buat misalnya 60 px. Nah, berarti seperti ini ya. Maka keempat marginnya dibaca 60 nilainya. Value-nya 60 px. Kalau kita lihat sini, atas 60, kanan 60, bawah 60, kiri 60. Kalau kita lihat, klik kanan, inspect, computed. Nah, lihat ya teman-teman, keempat marginnya akan nilainya 60 pixel. Nah, itu dia. Kalau misalnya saya buat gini, auto gitu ya, auto. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ya, kelihatan ya. Ini membacanya gimana? Margin top dan margin button gitu ya. Itu nilainya 60 px. Margin top dan margin button nilainya 60 px. Sedangkan margin right dan left itu nilainya auto. Nah, ini 260. Kalau saya kecilkan browsernya seperti ini, dia akan berubah. Saya tarik ya. Dia akan berubah. Saya besarkan lagi. 260 ya. Nah, kalau kita klik kanan, inspect, computed. Oke, kita kecilkan. Misalnya kita tarik, kita besarkan, terus besarkan. Nah, dia nambah ini di sini kiri kanannya karena auto tadi kita buat kiri dan kanannya auto. Nah, lihat ya. Nah, nambahkan teman-teman. Nah, dibesarkan, nambah terus. Nah, itu kalau auto. Ini cara membacanya tadi ada margin top dan margin button bernilai 60 pixel dan margin left dan margin right itu bernilai auto. Kalau 3 misalnya ada 3, saya buat gini. Misalnya 50 px kemudian 40 px ya.
Ini bacanya gimana? Margin, kita lihat aja di sini. Ya, nampak kan? Nah, ini dia. Margin top dimulai dari atas ya, top ya. Margin top itu nilainya 60 pixel. Kemudian yang ini adalah margin kiri dan kanan, nilainya 50 pixel. Dan ini adalah margin button, nilainya 40 pixel. Nah, ini kelihatan ya. Margin top atau atas itu nilainya 60 pixel. Kemudian di sini margin kiri dan kanan, nah, itu nilainya 50 pixel. Kemudian margin button nilainya 40 pixel. Jadi bacanya gitu teman-teman. Yang ini adalah margin top yang atas. Kemudian yang ini adalah margin right dan left atau left dan right ya. Yang ini adalah margin button ya. Gitu cara bacanya. Yang ini adalah margin button. Kalau saya tambah lagi di sini 30 misalnya PX. Cara bacanya yang ini tetap dari atas ya, margin top. Ikuti arah jarum jam. Berarti yang ini margin right ya. Lihat di sini. Margin right ya kan, ikuti arah jarum jam. Margin top, margin right, baru 40 margin button ya. Margin button. Kemudian selanjutnya yang ini adalah margin left atau margin kiri. Jadi kalau ada 4 margin ini kita tulis dalam satu baris dengan perintah seperti ini, maka urutannya adalah top ya gitu ya, top ikuti arah jarum jam, top right, button left. Nah, seperti itu cara bacanya ya teman-teman. Jadi cukup gampang ya penjelasan kita masalah negatif margin, kemudian masalah auto dan short end atau meringkas margin. Udah kita bahas tiga-tiganya dalam video ini. Saya rasa ini saja dulu pembahasan saya tentang yang ketiga yang saya sebutkan tadi. Semoga tutorial ini bermanfaat. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa bagi yang baru bergabung di channel Pelita Media, jangan lupa subscribe, like, dan berikan komentarnya apabila teman-teman belum memahami tentang margin ini. Apabila sudah paham, silahkan bagikan kepada teman-teman kalian yang lain agar mereka mendapatkan informasi yang sama dengan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.